Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan Bu Almida dari MTS Wahid Rasim Surabaya. Bu Al akan mengajak kalian untuk belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan Muslim Daulah Abbasiyah, yakni Jabir ibnu Hayyan sebagai ahli kimia. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ayo belajar sejarah. Dengan belajar sejarah bisa memperluas pandangan kita terhadap dunia, menjadikan sejarah sebagai sumber inspirasi dan guru kehidupan. Oke anak-anak, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku, kita telah sampai di bab yang ketiga, yakni tentang Jabir ibnu Hayyan, ilmuwan kimia Daulah Abbasiyah. Materi ini merupakan materi sejarah kebudayaan Islam di kelas 8 semester ganjil. Masih bersama Bu Almaidah. Anak-anak, ini adalah kompetensi dasar pembelajaran kita. Sedangkan ini adalah tujuan pembelajaran. Anak-anakku, dasar yang kita gunakan pada pembelajaran kita kali ini adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang dinamakan ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu akliyah dan juga ilmu nakliyah. Ilmu akliyah yang dikenal dengan sebutan ilmu umum, sedangkan ilmu nakliyah yang disebut dengan istilah ilmu agama. Anak-anak, pada masa sekarang ini muncul problem yang terbesar yang dihadapi oleh umat Islam, karena pada saat ini minimnya penguasaan dan juga pengembangan ilmu akliyah dan juga ilmu nakliyah. Oleh karena itu anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu dalam penguasaan baik ilmu umum maupun ilmu agama, sehingga umat Islam mampu menjawab tantangan ini. Anak-anakku, Jabir ibnu Hayyan merupakan salah satu ilmuwan Muslim dari Daulah Abbasiyah. Beliau merupakan ahli di bidang kimia, ibarat dikenal dengan nama Gebo. Anak-anakku, Jabir ibnu Hayyan mendapatkan gelar sebagai Bapak Kimia Modern atau The Father of Modern Chemistry. Subhanallah, sungguh pencapaian yang luar biasa dari ilmuwan Muslim pada masa itu. Anak-anak, pastinya muncul berbagai macam pertanyaan. Bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Siapakah Jabir ibnu Hayyan itu? Apa yang dilakukan Jabir ibnu Hayyan sehingga beliau mendapatkan predikat sebagai Bapak Kimia Modern? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian
bisa mengikuti tayangan video berikut ini. Peta konsep. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama yakni tentang biografi singkat Jabir ibnu Hayyan. Yang kedua yakni tentang hasil karya penemuan keilmuan kimia yang telah dilakukan oleh Jabir ibnu Hayyan. Dan yang ketiga tentang teladan yang bisa kita ambil, bisa kita contoh dari sosok Jabir ibnu Hayyan. Kita akan membahasnya satu persatu anak-anakku. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yakni tentang biografi singkat dari Jabir ibnu Hayyan. Jabir ibnu Hayyan lahir sekitar tahun 100 Hijriah atau 721 Masehi di Tus Khurasan dan meninggal sekitar tahun 815 Masehi. Nama lengkapnya yakni Abu Musa Jabir bin Hayyan al-Sufi al-Azadi. Beliau merupakan keturunan dari suku Az dari Arabia Selatan. Ayahnya bernama Hayyan, seorang ahli obat-obatan atau apoteker. Selanjutnya, Jabir ibnu Hayyan merupakan anak yang pandai dan semangat dalam menuntut ilmu. Beliau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang sesuatu. Beliau memperoleh pendidikan dari Khalid bin Yazid dan Imam Ja'far Shadiq. Sebagai seorang muslim, beliau merupakan muslim yang taat, tekun, sering beriktikaf dan juga belajar Al-Quran. Seringkali di rumahnya beliau beriktikaf di sebuah ruangan khusus di dalam rumahnya, sehingga beliau dikenal sebagai seorang sufi yang tekun dan sering beriktikaf. Anak-anakku, sungguh istimewa. Jabir ibnu Hayyan mampu menyeimbangkan kebutuhan akhirat dan juga kebutuhan dunia. Selanjutnya, hasil karya penemuan, teori dan konsep yang dikemukakan oleh Jabir ibnu Hayyan. Yang pertama, Jabir ibnu Hayyan mengembangkan teknik percobaan atau eksperimen sistematis di dalam penelitian kimia. Karena menurut Jabir ibnu Hayyan, ilmu kimia tidak hanya bersifat teori saja, tetapi juga harus melakukan eksperimen. Mengenai hal ini, Jabir ibnu Hayyan berkata, hal penting yang pertama dalam kimia adalah bahwa engkau harus melakukan pekerjaan dan melakukan percobaan praktik. Karena mereka yang tidak melakukan pekerjaan dan tidak membuat percobaan praktek tidak akan pernah mencapai ke tingkat yang paling akhir. Selanjutnya, beliau juga menyempurnakan proses-proses kimia seperti misalnya kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan. Beliau juga mengaplikasikan ilmu kimia pada pembuatan besi dan logam lainnya, serta pencegahan karat. Dia jugalah yang pertama mengaplikasikan penggunaan mangan dioksida pada pembuatan gelas kaca. Jabir ibnu Hayyan juga tentang jumlah zat itu berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Jumlah zat itu berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Hal ini merupakan rintisan dari hukum perbandingan tetap yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, dalam mengembangkan eksperimennya, Jabir ibnu Hayyan membuat lebih dari 20 jenis peralatan laboratorium kimia seperti alembik, tabung kimia, serta deskripsi dari banyak proses kimia sebagaimana sekarang yang dikenal seperti kristalisasi, distilasi, sublimasi, serta proses-proses kimia lainnya. Jabir ibnu Hayyan juga mengklasifikasikan senyawa menjadi 3
kategori. Yang pertama yakni spirit, unsur-unsur yang dapat menguap seperti arsenik, air raksa, sulfur, amoniak, dan amonium klorida. Sedangkan yang kedua yakni metal atau logam, unsur-unsur seperti emas, perak, timah, besi, dan tembaga. Sedangkan yang ketiga adalah stone, yakni unsur yang dapat ditempa menjadi serbuk. Contohnya adalah batu. Anak-anakku, Jabir Ibnu Hayyan merupakan ilmuwan muslim yang produktif. Tidak kurang dari 200 judul buku yang telah dihasilkannya. Karya-karyanya hingga kini masih tetap terpelihara dan tersimpan di berbagai perpustakaan nasional di beberapa negara. Seperti di Museum Britania Inggris misalnya, didapati sebuah manuskrip karya Jabir yang berjudul Al-Khawas Al-Kabir atau inti-inti yang besar. Sementara di Perpustakaan Nasional Paris, Prancis juga terdapat satu naskah karya Jabir Ibnu Hayyan dengan judul Al-Ahjar atau batu-batu. Karya-karya Jabir kian banyak diakui oleh para ilmuwan barat. Hal ini terbukti dengan mulai banyaknya diterjemahkan karya-karyanya itu ke dalam bahasa Latin yang menjadi rujukan standar selama beberapa abad. Karya-karya Jabir menarik minat para ilmuwan barat untuk menelaah. Sekitar abad pertengahan Eropa, risalah kimia Jabir Ibnu Hayyan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi teks standar untuk kimia Eropa pada waktu itu. Kitabnya adalah kitab Alkimia yang diterjemahkan di Eropa menjadi Book of Alchemy Composition. Kemudian kitab Al-Sab'in yang diterjemahkan menjadi Book of Certainty. Kemudian beberapa istilah teknis kimia dalam bahasa Arab yang diperkenalkan oleh Jabir bin Hayyan seperti alkali kini telah ditetapkan menjadi kosakata ilmiah kimia modern. Oke anak-anak, di bagian terakhir dari pembelajaran kita adalah teladan yang diberikan oleh Jabir Ibnu Hayyan. Di akhir eksperimen dan penelitiannya, Jabir Ibnu Hayyan sering menuliskan sebuah catatan. Kalian bisa menyimaknya. Saya pertama kali mengetahuinya dengan melalui tangan dan otak saya. Dan saya menelitinya hingga sebenar mungkin dan saya mencari kesalahan yang mungkin masih terdapat. Jabir Ibnu Hayyan. Anak-anak, dari perkataannya tersebut menunjukkan bahwa Jabir Ibnu Hayyan merupakan orang yang sangat teliti terhadap penelitian. Semua pencapaian Jabir Ibnu Hayyan tersebut tentu saja tidak datang dengan sendirinya, tetapi melalui proses dan perjuangan yang besar. Kegigihan, ketekunan dari Jabir Ibnu Hayyan dalam mempelajari bidangnya tersebut yang menjadikannya beliau sebagai seorang ilmuwan yang dikenal sebagai bapak kimia modern. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita harus mencontoh kegigihan dan ketekunan dari Jabir Ibnu Hayyan tersebut agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Semuanya memerlukan proses dan perjuangan yang besar karena sesuai dengan pepatah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Anak-anak, mungkin itu saja penjelasan yang bisa Bu Al sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan dengan ayo kalian diskusikan
peran Jabir Ibnu Hayyan dalam kemajuan peradaban kebudayaan Islam. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kalian pelajari bersama. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bual sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaatnya. Untuk menutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardhu ilayya illa hajati wa la tamsanihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.